RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Rabbi sodri sohli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Biasa saya pertama bagian opening. Majelis tanpa disebutkan sholawat di situ biasanya keberkahannya kurang, harus ada ya, biar berkah yang namanya perkumpulan itu. Baik Bapak Ibu, ini udah pernah datang ke sini atau baru semua? Baru lagi. Tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Yang dari TikTok ada? Berapa orang yang dari TikTok? Wah, yang dari snack video? Snack video juga. TikTok. Tahu gak TikTok? Berarti Bapak dan Ibu yang lihat dari TikTok berarti hasil perkawinan antara itik dan entok. Iya. Kebanyakan dari YouTube ya. Iya. Baik Bapak Ibu, inilah Pak Haji. Kalau Bapak Ibu biasanya lihat di YouTube, lihat di di TikTok, maupun snack video. Nah sekarang udah bisa ketemu langsung. Ya. Ruangan ini, pencerahan ini, aula ini di atas kandang kambing, makanya namanya rumah doa anak yatim kandang embe, ya. Nah, itu nggak bisa hilang kandang embe-nya, karena memang sejarahnya Pak Haji berawal dari kambing etawa. Oke, baik Bapak Ibu, sebagaimana seperti biasa, rangkaian dari nanti acara pencerahan ini dilanjutkan dengan sholat tahajud ya. Sholat tahajud nanti bersama anak yatim. Silakan nanti Bapak Ibu berdoa, bermunajat ke Allah, haturkan ke Allah doa-doanya apa, karena Pak Haji tidak bisa berdoa, kan Pak Haji udah bilang, gua kan SD Impres, bukan Ustadz, bukan Kiai. Silakan Bapak Ibu berdoa sendiri, nanti anak yatim mengaminkan. Kalau Pak Haji menganalogikannya, doa kita itu ibarat pesawat, aminnya anak yatim ibarat roketnya. Nah, sedekah Bapak Ibu ibarat bahan bakarnya. Nah, kalau pesawat nggak ada bahan bakarnya, nyampe nggak ke tujuan? Nah, dengan ada aminnya anak yatim sebagai roket, mempercepat tercapainya hajat, ya. Dan anak yatim di sini sungguh spesial, Ibu. Ada 3 kategori anak yatim. Satu anak yatim kurung, yaitu anak yatim yang dia menjadi yatim sejak di kandungan ibunya. Jadi anak yatim itu masih dalam kandungan ibunya, bapaknya udah meninggal. Yang kedua, anak yatim umroh. Anak yatim sudah berangkat umroh. Ini Bapak Ibu udah ada yang umroh belum? Mau umroh? Mau katanya Pak Haji. Mana tunjuk tangan yang mau umroh? Oh iya. Semuanya. Tahu nggak syaratnya biar bisa umroh? Tahu nggak? Apa coba? Bukan, yang penting punya alat kelamin, bener itu. Kalau alat kelaminnya ganda, nanti di paspornya apa coba? Nanti sholat di sop perempuan atau sop laki-laki, ya kan? Jadi benar harus punya alat kelamin. Oke, yang kedua anak yatim tahajud. Anak yatim yang setiap malam itu kerjaannya tahajud seperti yang nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, baik, nanti jam 1 kita mulai tahajud. Terus saya cuma sedikit mengingatkan aja, tolong nanti dijaga kebersihannya, ketertibannya, jaga barang berharganya masing-masing. Karena yang namanya ruang publik banyak orang, kita juga nggak tahu niat seseorang ya. Mungkin tadinya nggak mau niat jahat, tapi begitu lihat ada kesempatan, wah dia ada handphone nganggur nih, diambil lah. Ya hati-hati pokoknya. Terus yang kedua, tolong Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang ngedeketin apa itu, ya hati-hati aja pokoknya. Pokoknya kalau kata Pak Haji, kita kesini itu kan lagi sakit. Rata-rata yang datang ke sini kan orang sakit. Orang sakit ketemu orang sakit, nular nggak nanti penyakitnya? Satu sakit TBC, satu sakit apa tuh, koreng tuh. Paru-paru. Paru-paru kan bisa nular. Makanya ketika Bapak Ibu ke sini, niatkan, luruskan karena mencari ridho Allah. Wasilahnya aminnya anak yatim. Kadang-kadang kan suka ada orang iseng atau apa, Bapak dari mana? Oh nanti kalau di RDAY itu begini, malah lebih tahu dia daripada kita ini.
Terus nanti Bapak harus begini. Kalau mau ketemu Pak Haji nih, pengen jalur privat cepat nih, bisa Pak saya Pak. Bisa mempertemukan Pak Haji, tapi ada maharnya 20 juta. Itu bohong Bapak ya. Ketemu Pak Haji privat gratis, nggak bayar, nggak ada mahar-mahar. Terus yang kedua, karena di sini centong lagi jadi primadona, nih semuanya pada nyari centong kan? Alhamdulillah centongnya belum datang karena kan nyarinya susah. Itu di gunung-gunung Pak, di daerah Jawa Timur sana, di Blora, di Tuban. Nanti kalau udah ada pasti dibagikan ya Pak Haji ya. Gratis. Gratis. Yang manjur biasanya yang centong gratis. Kan saya tanya, bos, utang lo kok bisa lunas dicentongin? Ji, gue udah meraktikin pakai centong yang beli sama centong yang gratis, manjuran yang gratis. Makanya Bapak dan Ibu tahan dulu aja bentar. Nanti kalau ada diumumin di YouTube. Nanti Bapak dan Ibu boleh hadir ambil. Kalau memang Bapak dan Ibu jauh, kirim alamatnya ke sini di WhatsApp. Ya, nanti kalau Ibu dan Bapak nggak usah beli. Yang gratis aja nanti dari sini, nanti dikasih. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saya kan jauh Ji di Banyuwangi, saya jauh Ji dari Lampung. Ya udah kirim alamat nanti dikirimin, ya. Gratis. Gratis ya Bapak Ongkos Ibu, ya? kirim juga gratis. Oh, ongkos kirim gratis. Gak usah bayar, gak usah. Ya. Buat apa? Kan yang dikirim juga bukan centong, bon utang. Oke, Bapak Ibu, itu aja mungkin informasi dari kami untuk mempersingkat waktu. Mungkin dari Pak Haji ada sepatah dua patah kata. Mohon diperhatikan karena letaknya di sini ilmunya. Ketika Pak Haji memberikan penerangan, nah Bapak tolong disimak ya. Nanti kalau yang mau bertanya, setidaknya kalau pertanyaannya sama kan nggak usah ditanyakan lagi. Kasihan Pak Haji nanti capek. Mungkin itu aja Pak Haji, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Nggak apa-apa ya, saya japri dari pagi tadi. Dari sama rombongan Jogja, ada rombongan Pekanbaru, sama dari Condet. Nah, kita ngobrol nih. Tapi sebelumnya kita udah privat dulu pagi-pagi tadi, jam 7 di Starbucks. Nah, saya tanya, bos, yang bikin utang lo lunas apa sih bos? Kok bisa cepet? Nggak taunya satu, dia meraktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Nah, dia tidak minta sama Allah. Harusnya minta ya. Nah, ini nggak minta. Coba Ibu terjemahin antara minta sama nggak minta, bedanya apa? Cepat terkabulnya. Nggak taunya seperti anak kita. Kalau anak kita rewel, minta ke papahnya, "Pak, pinjem HP, Pak. Papa, pinjem HP. Pak." Kesel gak kita sebagai orang tua? Nah, kita juga coba latihan praktekin ilmu RDAY, beda sama ilmu tingkat kiai, ustadz, habib, atau orang pinter yang dia minta malam-malam minta sama Allah. Bahkan dia nangis di sajadah, sajadahnya basah karena air mata tagihan. Agak air mata tagihan. Dia nangis karena tadi pagi diomelin sama debt collector. Nah, coba Bapak dan Ibu diganti ilmunya. Praktekin dulu nih, dipraktekin dulu ilmu RDAY. Harus dilewatin dulu ritual-ritualnya. Walaupun tidak genep. Bangun jam 00. Pak Haji, aku tadi telat, jadi bangunnya tadi aku 12:30. Nggak apa-apa. Walaupun teorinya bangun jam 00. Senyum. Senyumnya 41 kali, satu kali senyum 20 detik. Tadi saya senyumnya belum lepas Pak Haji, jadi senyumnya aku giginya nggak keluar. Aduh, harusnya giginya keluar dong. Satu kali senyum 20 detik.
aku belum bisa 20 detik. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya dilewatin dulu itu. Bangun jam 00, senyum 41 kali, udah gitu mandi. Pak Haji, aku tadi mandi tapi nggak ada sampo, jadi aku nggak sampoan. Nggak apa-apa, yang penting mandi. Oke, terus tahajud. Pak Haji, aku tadi tahajudnya nggak 8 rakaat, aku tahajudnya nggak 12 rakaat, aku tahajudnya cuma 2. Ya udah, yang penting tahajud. Baca Quran 12 juz. Pak Haji, aku tadi nggak bisa baca Quran 12 juz, cuma 1 juz. Ya udah, nggak apa-apa. Pokoknya dilalui dulu tuh ilmunya RDAY. Setelah itu 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Nah, lalui dulu itu. Nah, dari saya ngucap bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Ada gak dari saya tuh kata-kata berdoa? Ada gak? Minta sama Allah, ada gak? Gak ada. Ini mah ditambah-tambahin. Dia minta, Allah, besok pagi kalau misalkan nggak ada uang, kata Allah, jangan. Bapak dan Ibu diganti pakai syukur. Jadi lebih banyak syukurnya daripada banyak mintanya. Coba mintanya dihapus dulu atau dikurangin deh. Mungkin ibu nggak seret. Pak Haji, namanya orang muslim ya tetap berdoa. Ya udah. Sebenarnya Bapak dan Ibu, ini ilmunya RDAY ini ilmu tingkat tinggi yang mungkin nggak dicerna sama orang-orang pintar. Nggak dicerna. Ilmu RDAY tingkat tinggi. Apa tuh? Gantinya berdoa adalah baca Quran. Jadi ibu dan bapak yang tidak berdoa jangan takut nggak terkabul, karena kan udah baca Quran. Oke? Nah, aku nggak percaya dia sama Pak Haji. Ya udah, bapak dan ibu boleh nanya ke gurunya, ke kiainya, ke ustadznya, ke habibnya. Pak Kiai, Pak Ustadz, emang bener tuh ilmunya RDAY? Masa aku katanya nggak berdoa nggak apa-apa? Nah, nanti aku malah suruh baca Quran. Bener apa enggak tuh? Nah, nanti dijawab sama dia. Jadi gantinya doa, baca Quran. Emang kenapa sih kalau nggak berdoa? Ya kan nggak sempet. Hajar aja pakai baca Quran. Takutnya bapak dan ibu pada saat berdoa, doa lagi, memang harusnya terkabulnya nanti sore. Ibunya udah pakai istilahnya prasangka jelek. Sholat udah, puasa udah, zakat udah. Bahkan kata Pak Haji suruh ML 3 kali udah. Kok belum terkabul ya? Nah, jadi prasangkanya jelek ya. Jadi bapak dan ibu coba latihan. Kurangi dulu mintanya sama Allah. Bisa gak? Biar cepat. Karena tadi saya tanya tamu saya, sambil kita ngobrol di Starbucks, sejam tuh Pak, 1 orang sejam kita ngobrol. Bos, yang bikin hajat lo terkabul apa bos? Kan Pak Haji ngajarin nggak boleh minta sama Allah. Ibaratnya kata Pak Haji, kalau minta seperti kita ngerengek sama orang tua kita. Misalkan kita punya papa, HP kita diambil sama papa kita. Papa, pinjam HP Pak, papa. Nah, kita sebagai orang tua nggak mau ngasih pinjem dia. Kenapa? Karena dia kalau main HP matanya deket sama HP-nya, sehingga papahnya ngeri, takutnya anaknya nanti matanya rusak. Nah, anaknya ngerengek, papa pinjem HP, papa. Kira-kira papahnya kesel gak sama anaknya? Kesel. Nah, mendingan itunya jangan dikerjain, ngerengek-ngerengeknya, gantinya baik sama papahnya gitu. Apa tuh baik? Ya misalkan papahnya dibawain makanan, dibawain apa aja. Kalau papanya ngerokok, papa aku punya duit, mau gak Pak aku beliin rokok Pak buat papa? Ada gak anak beliin rokok? Gak ada. Ada gak?
Nggak ada. Coba kalau anaknya beliin rokok, misalkan dia nabung aja, tuh dibeliin rokok buat papanya. Pak, aku beliin rokok buat papa. Kira-kira papanya besoknya beliin HP apa enggak? Pastilah diganti HP yang bagus. Belum ada kan dalam sejarah kan? Anak kecil beliin rokok papahnya, ada nggak? Nah, coba kita ciptain sekarang. Berarti anak yang mendukung papahnya merokok. Karena orang merokok adalah orang yang sehat. Kalau nggak sehat berarti dia nggak ngerokok. Betul nggak? Ada nggak? Istilahnya RDAY nih Pak, nih Mak. Bukti orang sehat adalah orang yang merokok. Bukan kita kampanye rokok, enggak. Tapi kalau dia sakit, berani nggak ngerokok? Nah, berarti kalau bapak nggak ngerokok, berarti bapak sakit. Berarti kita ngerokok aja ya. Istilahnya gitu. Jadi maunya saya mulai hari ini nih, hari ini. Biar besok pagi terkabul. Bisa gak Bapak dan Ibu yang ada di ruangan sini atau yang lagi nonton YouTube, kita balik nih, praktekin ilmu RDAY yang tadi pagi kita privat. Bos, apa yang bikin hajat lo terkabul? Apa yang bikin hajat lo terkabul? Satu, gue sama lu Ji, karena kita kan sepantar, lahiran tahun 70. Gue sama lu Ji dilarang minta sama Allah. Karena udah pasti dikasih sama Allah, kata lo gitu. Jadi gimana dong? Lo nyaranin harus banyak bersyukur daripada banyak meminta. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Bisa gak hari ini dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur. Banyak syukurnya, jangan banyak mintanya, biar cepat terkabul. Pak Haji, aku pengen jual rumah. Lupain dulu, banyak syukurnya aja. Pak Haji, gue pengen kontolnya ngaceng. Lupain dulu, banyak syukurnya aja. Ya maksud saya ngapain juga kita ngerengek-rengek. Allah, gimana ya kalau kontol gue ngaceng? Ya elah, kan dulu udah pernah. Sekarang mah tinggal mengulang aja. Hah? Hah? Ah ya, kan ada lagunya nenek peot, ada kan zaman kita kecil. Nah, mau saya nanti Bapak dan Ibu pulang dari sini mau jual kontrakan, mau jual tanah, mau jual warisan, mau jual kontrakan, mau jual warisan, mau jual apa aja mau jual. Ji, aku kan jualan alat kelamin. Oke, pulen nggak punya lo? Pulen banget. Emang Haji mau coba? Nah, jadi apapun ibu yang mau dijual, bapak, mbaknya, apapun yang mau dijual, bisa gak hari ini kita sepakat yang itu jangan diucapin, tapi gantinya syukur. Dari bangun tidur ya Pak, sampai mau tidur lagi ya, isinya coba syukur. Ya, nggak usah lama-lama dah. Paling cepat kita lakukan 1 hari. Besok ada perubahan nggak? 2, paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Tapi nggak boleh minta ya, nggak boleh ngerengek. Yang 18 nggak boleh dilanggar. Isinya cuma syukur. Karena tamu saya tadi waktu kita ngobrol di Starbucks begitu. Oh itu, iya bos. Jam 8 kita tadi privat sampai jam 3. 23 orang dari Jogja, 1 dari Pekanbaru, 1 dari Condet, betul. Kita privat tadi di KFC Sentul. Hah? Makan dong Ji? Iya, kita yang bayarin. Jadi berjejer, baris berbaris. Bapak dan Ibu mau begitu? Aduh. Kapan? Maunya kapan? Besok. Hah? Ya, terus saya tanya, hampir semua yang datang tuh semuanya ngeluh. Saya lihat tuh yang di
KFC. Beda sama yang di Starbucks. Kalau yang di Starbucks terkabul karena dia bersyukur. Yang di KFC saya tanya, kok belum ada yang terkabul nih? 22 tambah 2 orang nih, total dari 24. Nggak taunya dianya pada minta sama Allah. Karena apa? Karena hutang belum lunas, karena rumah mau disita, karena rumah mau dilelang. Mau saya, itu jangan dipikirin dulu, tapi gantinya syukur. Nah, Bapak dan Ibu berani gak? Coba jangan minta dulu ke Allah. Paling lama 9 hari. Paling lama 9 hari. Tapi kalau nggak sampai 9 hari Ji, baru 2 hari terkabul, ya udah, praktekin lagi. Kan hajatnya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada 1. Nah, nanti satu-satu copot tuh. Copot dalam arti kata terkabul. Ya udah, syukur lagi, syukur lagi. Nyambung nggak nih ucap yang saya terangin nih, nyambung nggak? Nah, ya. Jadi Ibu jangan ngomong ini, Pak Haji, suami aku kalau tidur titiknya minta diremes-remes. Ya udah, remes dulu sebentar sambil bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan enggak sambil ngeremes ngucap hajat, jangan dulu. Jadi kita balik nih mindsetnya. Bisa gak sambil ngeremes ucap syukur? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya kan nanti jadi empe-empe. Bisa gak? Kita bikin sayembara apa? Yang meraktekin syukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Ya bos. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ucap syukur. Nah, nanti Bapak dan Ibu, apa sih yang disyukurin? Masih umur panjang. Masih ada rezekinya sampai hari ini. Sehat. Amin. Sehat, umur panjang, cuma kesehatan panjang, pernikahannya panjang. Amin. Walaupun sering ribut tapi nggak cerai-cerai. Ya, mungkin ada yang kesindir kali ya. Ya Pak Haji. Ribut tapi nggak cerai-cerai. Ya. Ibu ya, baju krem, kerudung krem. Itu yang ya. Ya. Itu yang nengok ke belakang. Loh, betul gak? Sindiran gue nyampe gak ke lu? Coba kasih mic-nya. Kalau bilang betul mana kenapa? Nih. Nih, tuh. Betul gak? Ya, betul. Apa yang kau bisa betul? Kau bisa jawab betul? Emang yang saya rasain. Apa yang kamu rasakan sama suami kamu? Ribut melulu. Apa? Ribut mulu. Tapi nggak cerai kan? Yeah. Pagi itu namanya awet rajet. Oh, awet rajet. Oh, iya. Hah? Apa yang bikin ribut mulu sama suami? Apa kontolnya ciut? Kok tahu? Tepuk tangan. Nggak Pak Haji, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak. Walaupun kontolnya peot nggak masalah. Cuma Jadi yang masalah apa? mulutnya kejam. Mulutnya kejam. Iya. Kenapa nggak dilawan sama mulut bawah kamu? Ya gimana ngelawannya? Pada saat dia marah-marah, kamu telanjang, kamu Ini pengobatan apa? Orang ngaruh. Hah? Nggak ngaruh. Orang nggak ngaruh. Ya udah. Jadi Bapak dan Ibu kita sepakat ya. Saya maunya paling lama 9 hari dari sekarang. Sekarang tanggal berapa? 4 tambah 9 jadi tanggal 13. Paling lama. Paling lama. Apapun hajatnya Bapak dan Ibu, kan saya nggak hafal.
Butuh modal 1 miliar untuk jalanin usaha yang udah mati. Nah, itunya jangan dipikirin dulu tuh modal 1 M-nya. Butuh modal 200 juta buat bikin kontrakan. Karena udah mulai pembangunan, kira-kira butuh 200 juta lagi. Itu jangan diutarakan dulu. Tapi syukurnya dulu yang diutamain. Dari bangun tidur sampai mau tidur isinya syukur. Ceria. Kata Pak Haji, ngeremes-keremes tete istri itu diharusin, itu jangan dihapus, tetap dilanjutin. Bisa? Oke. Ibu siap diremes-remes? Oke. Oh iya. Sambil ngeremes-ngeremes tidak boleh ngucap hajat. Diganti. Sekarang sambil ngeremes-ngeremes syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Bisa? Oke. 99 kali. Ulang lagi. 99 kali yang kedua. Ulang lagi. Begitu juga bapak pada saat alat kelaminnya diremes sama ibu. Ibu jangan berisik ucap hajat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak juga begitu. Bisa? Nah, gimana jika kalau kita posisi lagi ML? Nah, sama. Alhamdulillah. 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 Awas ya kalau ibu-ibu merintih-rintih atau berisik. Papa enak. Papa enak, papa. Nih gua kepel loh. Ibu ML di mana tetap gua kejar. Gue pengen selfie. Jadi bapak dan ibu nggak boleh ngucapin enak. Apalagi kita ngomong ke mama, enak gak mah? Mah enak gak mah? Ngapain itu disebutkan? Itu khusus ucapan buat pengantin baru. Bapak dan ibu yang hadir di sini kan udah kadaluarsa, udah expired, udah pengantin bari, udah basi. Bisa gak? Jangan ngomong, mama enak gak mah? Mah enak gak mah? Mah enakan yang mana mah? Yang kayak gini apa yang kayak gitu mah? Gue kepel loh. Pak Haji, punten. Mana mic-nya? Nih mic-nya. Ini mic-nya. Makasih Pak Nur. Diri, biar kontol lo kelihatan sampai belakang. Ini kejadian pas saya lagi ML, saya bilang mama harus bilang ini ya apa, kobul gitu kan. Terus pas kita mulai main, saya bilang di atas, saya bilang amin gitu. Tapi dia bilang, kobul, kobul. Sedangkan si atas saya amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Pas gitu, kenapa mama gitu amat sih? Kalau lagi main sama istri, jangan bayangin orang lain, bilang gitu. Ya, kok mama bikin papa yang orang lain, papa bilang ngelain orang lain, papa bikin merem-merem, terus papa merem bilang, Tanti. Sedangkan istri saya namanya Siti Maria. Jadi ribut. Gitu Pak Haji. Tunggu dulu Haji Marco. Ada yang mau nanya gak Haji Marco? Ayo, ada yang mau nanya. Ayo dah, ayo. Ayo, ada yang mau nanya gak ke Haji Marco? Ayo. Bebas. Siapa? Yuk, ada. Ya. Mau nanya siapa? Yuk. Ya, yang mau nanya. Siapa tahu punya pengalaman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Marco, itu kalau ngerakin nyentangin duit itu wudhu dulu atau enggak gitu? Kirain mau nyentuh Jangan nanya yang tadi aja. Dia udah ngaceng nih kontolnya nih. Lihat kontol Haji Marco tuh. Enggak, saya nanya itu aja. Gak usah nanya centong mah nanti. Ayo yang nanya seputar tadi. Aduh. Tidak boleh. Wah Pak Haji, kemarin nonton nih Pak Haji ini pulang marah. Gak apa-apa. Ayo, yang Pak menanya Haji. siapa? Iya Pak Ayo. Haji, itu tadi kan
durasi suami istri ya. Ya itu aja atau kobul apanya kok dari tadi itu. Oke. Itu masalah durasi atau dari gimana ke kabul? Permohonan apa gitu. Oh iya, saya bilang sama istri mah kita punya besar. Kata guru kita Pak Haji nawarin 3 kali. Mama emang mau, iya mau bisa gitu. Saya bilang, Bapak tuh serang kalau namanya laki-laki itu ada batasnya, nggak kayak perempuan. Karena saya tanya sama istri saya, mah gimana? Udah itu klimaks belum? Berapa kali? Nggak kayak itu Pak, gitu nggak kayak itu. Jadi kalau saya tuh biasanya kalau ada ijab misalnya pengen ya pertama uang ya, terus itu kejadian setelah kita update Pak Haji itu dari Pak Haji, kita alhamdulillah pas hari raya Idul Adha itu bapak saya manggil katanya jangan dulu pulang ke rumah masing-masing. Terus saya tanya ternyata bapak saya punya uang dari hasil uang jual tanah itu 200 alhamdulillah gitu. Jadi kita nggak cuma-cuma dengan mungkin karena kita kasih sayang sama istri ya, suami istri, dan kita biasanya akan bilang oh my god atau apa gitu. Kalau mungkin kalau bahasa Arabnya naam kalau bahasa Inggrisnya oh yes no yes gitu. Kalau bahasa Sundanya jadi alhamdulillah yang saya rasakan itu yang dapat dari bapak yang saya nggak sangka-sangka gitu teh. Ya sudah. Oke. Ya. Nah itu Pak. Nanti kalau nggak punya suami, saya kirimin pisang Ambon. Ya, pertanyaan apa? Iya itu tadi yang Ya. Waalaikumsalam. udah punya suami bagaimana gitu. Yuk tunggu sebentar. Oh, itu pertama saya dikasih makanannya yang cukup sehat sama istri. Makanannya 4 sehat 5 sempurna. Plus telur, kadang-kadang istrinya beli madu hitam atau apa, tahu-tahu udah ada aja. Ini minum gitu. Alhamdulillah sehat ke badan. Kalau memang bos nggak bisa ngaceng, cara cepat kan kalau ini biaya mahal ya. Makanan 4 sehat 5 sempurna, belum madu, belum telur bebek. Gampang bos, lo beli charger HP, colokin. Pernah Pak Haji, pernah ya, saya sama kebetulan di pos saya kan ada tukang jamu. Jadi istri saya nanya-nanya gimana supaya bagus gitu. Akhirnya Pak ini minum gitu, sejam sebelumnya saya minum, tapi istri saya udah cantik aja, dia udah cantik. Dia ngarepin kata tukang jamunya itu sejam sebelumnya bisa langsung jos gitu. Ternyata muka saya kebas-kebas semuanya, ya Allah, aduh jantung saya deg-degan Pak. Saya bilang ini kayak kelup jeruk muka saya bilang tuh, bangun bang tetap, tapi saya takutnya mati Pak. Istri saya kesenengan, tapi saya langsung, mah, papa dia bilang tuh, Pak mukanya kok papa panas. Pas saya ngasih, ya Allah ini muka saya tuh Pak. Jadi kalau minum jamu itu ngacengnya nggak langsung di alat kelamin, tapi dimulai ngacengnya dari pipi. Ya kan? Iya Pak, di sini kebas-kebas Pak. Di sini kebas-kebas kan, baru turun ke bawah kan. Pengalaman juga. Ya itu bertanya itu. Emang kita kadang-kadang butuh obat yang kadang sehari 3 kali itu ya Allah buat suami itu butuh tenaga juga, butuh stamina yang bagus. Kalau bini mah dia tinggal contang doang. Jadi saya udah Siapa yang ngomong betul? Oh iya, jadi celentang doang ya. Saya udah pakai jamu apa coba? Smooth American N. Apa? American N, semut Amerika. Oh, sama juga bos-bos juga Pak. Terus Jakban, Jakarta Bandung. Tongkat Arab. Iya. Sama juga muka. Terus apa lagi tuh? Pokoknya Tongkat Arab apalagi bawahnya segitu-gitu aja. Tapi itu maaf yang buat yang punya pabrik biasa itu ada kesediaan sama saya, mukanya pada kebas-kebas sama jantung saya berdebar-debar. Burung nggak apa-apa, nggak masalah, tapi yang takut ini duk aja.
Saya kepikiran, ya Allah gue habis main kayak mati deh. Itu lagi aja. Oke, tepuk tangan dong Haji Marco. Kemungkinan sama dengan saya juga disuruh Pak Haji saya dari Rangkas Bitung nih Pak. Dulu saya dari bulan Juni tanggal 12 Pak, waktu di bawah saya disuruh sama Pak Haji ML 3 kali. ML 3 kali. Udah dipraktekin belum ML 3 kali? Sudah. Udah. Cuman pada saat itu baru sampai 15 hari Pak. Baru sampai 15 hari. 15 hari. 3 Wah, kali masih sehari. kurang jauh, harusnya 99 hari. Karena ada kejadian ibu meninggal. Ada kejadian apa? Ibu meninggal, ibu. Ibu meninggal. Jadi tidak fokus lah. Jadi Urusan nggak kayak fokus gitu. ML. ML. Nggak. Jadi kalau ML liatnya alat kelamin istri kayak lubang kuburan. Sekarang Pak Haji mau mulai lagi 3 kali. Cuman tadi teh istri sudah tidak tidak konsen karena tadi teh mungkin semangatnya kurang lah. Mungkin kurang dari informasi dari RDAYA terkait dengan motivasi dia itu. Yang kedua masalah ngaceng Pak Haji, alhamdulillah saya tidak ngaceng, tidak pakai obat, tidak pakai ramuan apapun. Gimana bisa ngaceng tanpa obat, Centong. tanpa? Centong Coba saya. lo berdiri dulu sini. Jejer. Ini juara 1, ini juara 2 sini. Kita tinggal nyari yang juara 3. Coba gimana meraktekin ngaceng tanpa obat? Gimana bos meraktekinnya? Oke, alhamdulillah saya percaya ke sangat centong ya. Centong Bu, ini yang ngomong berdua aja, saya geser ya Bu. Ayo bos. Perlu Perlu dicontoh ya. Jujur agak deket man wajahnya man biar nanti saya tidak menggunakan ramuan apapun ya, baik dari tadi Jakarta Bandung atau apapun lah Jakban. dari Madura enggak. Saya jujur dengan istri centong cukup. Jadi apa yang dikatakan Pak Haji ngaceng keras muncrat. Gimana meraktekinnya? Anggap aja tuh mic yang kamu pegang tuh kontol kamu. Gimana? Nggak apa-apa. Ada yang bawa centong? Pinjam, ayo pinjam Bu. Pinjam. Ya, pinjam Bu satu, pinjam. Pinjam, ambil. Pinjam. Wih, kasih Pinjam. Pak Haji kasih bonus nih Pak Haji ya. Ya. Dikasih bonus. Ya. Jadi gini prakteknya, kadang sama istri atau saya sendiri langsung. Ini contoh, ngaceng, keras, muncrat. Alhamdulillah Bu, terkabul, muncrat. Coba ulangi lagi, gimana meraktekinnya? Coba. Jadi Ayo, setiap kali main gini, ngaceng, keras, muncrat. Alhamdulillah muncrat. Muncrat di sini. Berapa lama, berapa banyak ngucapnya? 9 kali. 9 kali. 9 kali setiap gerakan. Ngaceng, keras, muncrat. Hasilnya apa? Hasilnya luar biasa. Hasilnya apa? Luar biasa. Luar biasanya kayak gimana contohnya? Mana buktinya? Istri kewalahan Pak. Istri kewalahan. Wah. Tapi nggak masuk UGD kan istri. Tapi kalau perasaan kayak Marco bergetar. Alhamdulillah ada. Gemeter juga. Yo, berarti Kayak perasaan welcome to the gitu. club. Welcome to the club. Gemeter udahnya. Ini pembicara di depan antara mantan ngaceng sama mantan ngaceng. Coba ada nggak teman-teman nih bapak-bapak yang meraktekin ilmu RDAY tanpa minum obat tapi alat kelaminnya bisa stabil? Nggak ada ya yang selain ini? Ada, ayo bos, maju bos. Masuk Pak. Pinjemin mic-nya dulu. Tepuk tangan, luar biasa. Ini ilmu apa malam ini? Ilmu ngaceng. Pak, kalau kita mau dibuka aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Rudi Donald. Bapak, ibu terutama ibu-ibu ya, nanti tolong ke suaminya. Karena orang Arab, Pak Haji boleh dikit beda? Boleh. Ini si bapak-bapak punya alat, tapi ini harus dirawat. Harus dirawat ya. Jangan tidak pernah dirawat, nggak pernah. Jangan, harus dirawat. Orang Arab waktu kecil ke anaknya suka nyuruh, "Nak, kalau kamu pipis, kamu cebok." Awalnya dia ceboknya hanya digini aja Pak. Hanya di apa? Dikasih air gitu aja.
Dia kasih tahu, kamu nggak boleh gitu, harus bersih. Airnya dari bawahnya begini Pak. Mana? Jadi airnya hanya bawahnya aja. Nah, udah ke 2 hari 3 hari dia nggak boleh nak di sini aja. Dari pinggirnya juga dong, Pak gitu kan. Pegang Pak. Dari pinggirnya juga begini. Ditarik Pak. Nah, udah gitu, akhirnya curuhnya di semuanya Pak. Jadi begini, diracak, dibetot. Bapak tahu Aderey? Waktu dilahirkan dia tangannya kecil, tapi setelah dewasa dia karena sering ngangkat barbel, tangannya jadi besar. Persis penis kita Pak. Kalau penis Bapak sering digini-gini, bener Pak, digini-gini ditarik, apalagi dengan air hangat, dijamin Pak. Mau boleh lihat saya. Saya gede halu itu jadilah, insyaallah. Coba praktek lagi sekali lagi. Ini ada yang minta Ji, ulangi lagi dong Ji. Gini, Bapak Ibu kan suka denger ya, celoteh ngomong orang, tinggal orang Arab masih segede halu. Itu betul Pak. Kenapa? Karena dia dirawat dari kecil. Nah sekarang apa kita terlambat? Tidak ada yang terlambat. Kalau kita sekarang Bapak main barbel, Bapak dijamin tangannya ada supirnya. Persis ini juga ada Pak. Diusahakan bukan dari bawah saja, bukan dari pinggir saja, tapi semuanya diracak Pak. Betot Pak. Tiap hari tuh Pak? Iya, terutama pagi-pagi kalau bisa pakai air hangat. Dijamin Pak. Dijamin. Ibu juga sama suaminya jamin ya. Biar jadi barangnya jadi istimewa. Ditarik. Kenapa Bu? Oh enggak, jangan. Dia aja sendiri. Karena kan pipisnya kita masa ngomong. Bu saya mau pipis masa ngomong. Enggak usah. Jadi biar si suaminya aja yang meraktekin. Insya Allah Pak nanti dijamin usia Bapak seperti saya juga udah di atas 50 lebih, dijamin bisa masih oke. Terima kasih. Melecetinnya gimana melecetinnya? Kenapa? Betotnya gimana? Tadi udah begini Pak. Mendingan namanya aslinya aja. Begitu Pak Haji. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, betul. Udah. Apa Ji?